Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan Gunung Kemukus. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada baiknya bantu kami dengan klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kisah diawali dengan Budi dan Novi melakukan pesugihan. Lereng Gunung Kemukus pada malam purnama itu terasa seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Kegelapan menyelimuti hutan pinus yang rapat, hanya diterobos oleh cahaya bulan purnama yang pucat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah hidup, bergoyang di antara batang-batang pohon seperti sosok-sosok yang mengintai. Angin malam bertiup kencang, membawa suara desau yang mengerikan, seperti keluhan dari makhluk tak kasat mata. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kemenyan dan bunga kamboja yang menyengat, mengingatkan pada upacara kematian, menyelimuti udara dengan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Gubuk kecil tempat Budiman dan Novi berlindung berdiri di tepi jurang. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk, dengan celah-celah yang memungkinkan angin menyelinap masuk, membawa dingin yang menusuk tulang. Atap sengnya yang berkarat berderit setiap kali diterpa angin, seolah mengeluh di bawah beban sesuatu yang tak terlihat. Di dalam gubuk, suasana terasa semakin pengap. Lantai tanah yang kotor dipenuhi debu dan serpihan bambu, menciptakan bau apek yang bercampur dengan aroma darah samar dari sesajen yang mereka bawa. Satu-satunya sumber cahaya adalah sebatang lilin kecil yang diletakkan di atas meja kayu reot di sudut ruangan. Nyala lilin itu berkedip-kedip, seolah berjuang melawan kegelapan yang ingin menelannya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Bentuk-bentuk yang tampak seperti wajah tanpa mata atau tangan yang merangkak. Suara tetesan air dari atap seng yang bocor terdengar pelan, seperti detak jantung yang tak beraturan, menambah ketegangan di udara. Budiman duduk gelisah di ranjang bambu yang sudah usang. Setiap gerakannya membuat ranjang itu berderit keras, seolah memprotes keberadaannya. Keringat dingin membasahi dahinya, mengalir perlahan ke pelipis meski udara malam terasa membekukan. Wajahnya yang biasanya tegar kini dipenuhi keraguan. Matanya liar melirik ke setiap sudut gubuk, seolah mencari sesuatu. Orang yang mengintai. Ia mengenakan kemeja katun lusuh yang sudah basah oleh keringat. Sarungnya tergantung longgar di pinggangnya. Di tangannya, ia memegang karung kecil berisi sesajen. Darah ayam dalam wadah bambu, kain kafan bekas, dan sepiring nasi bercampur bunga 7 rupa yang sudah mulai layu. Jantungnya berdetak kencang, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkram dadanya, membuat napasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, Novi duduk dengan tubuh meringkuk. Tangannya mencengkram kain jarik yang melilit pinggangnya hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya pucat seperti kain kafan, matanya menatap kosong ke arah lilin, seolah cahaya itu adalah satu-satunya yang menahannya dari kepanikan total. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini tergerai. Beberapa helai menempel di wajahnya yang lembab oleh keringat dingin. Bibirnya bergetar, menggumamkan doa-doa yang terputus-putus, seolah ia tak yakin doa itu masih bisa melindunginya. Ia sesekali melirik ke arah pintu gubuk, yang tertutup rapat, tapi terasa seperti akan terbuka kapan saja oleh kekuatan yang mereka tak mengerti. Di luar, suara angin semakin keras, membawa bisikan aneh yang seolah memanggil nama mereka. Budiman, Novi. Bisikan itu terdengar samar namun jelas, seperti suara yang keluar dari dalam sumur tua, bercampur dengan desau dedaunan dan derit pohon-pohon pinus. Novi menegang, tangannya mencengkeram lengan Budiman lebih erat. "Mas Budi, kowe krungu iku?" bisiknya dalam bahasa Jawa. Suaranya gemetar seperti daun yang diterpa angin. "Mas Budi, kamu dengar itu?" Budiman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Matanya melirik ke dinding, di mana bayangan dari nyala lilin membentuk sosok yang seolah bergerak. Kepala yang terkulai, tangan yang terulur,
Ia menggosok matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. "Kito yakin karo iki, Novi?" tanya Novi lagi, suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru angin. "Aku wedi mas, papan iki koyo-koyon duweni urip dewe." "Kita yakin dengan ini? Aku takut mas, tempat ini seperti punya nyawa sendiri." Budiman menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus Novi. "Kito wes orang duwe pilihan Lionov," jawabnya dalam bahasa Jawa. Suaranya berat, penuh beban yang tak bisa ia ungkapkan. "Hutang numpuk, sari kelaparan saben bangi. Nek iki berhasil, kito bisa urip apik maneh. Kito bisa nggawa sari sekolah sing apik, ganti urip sing susah iki. Kita sudah tidak punya pilihan lain, Nov. Hutang numpuk, sari kelaparan setiap malam. Kalau ini berhasil, kita bisa hidup baik lagi. Kita bisa membawa Sari ke sekolah yang bagus, mengganti hidup susah ini." Novi menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang di atas matanya. "Nanging mas, aku krungu cerita-cerita saka embah-embah. Wong-wong sing nyoba pesugihan ing kene, ora tahu bali kanthi waras. Ono sing bilang dewek neng gawa sako sing ora setatutne mulih. Tapi mas, aku dengar cerita-cerita dari nenek-nenek. Orang-orang yang mencoba pesugihan di sini tidak pernah kembali dengan waras. Ada yang bilang mereka membawa sesuatu yang tidak seharusnya pulang." Budiman memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata Novi yang penuh ketakutan. Ia tahu cerita-cerita itu, tentang orang-orang yang pulang dari Kemukus dengan kekayaan tapi kehilangan jiwa mereka, tentang bayangan yang mengikuti mereka hingga akhir hayat. Tapi keputusasaan telah mengaburkan akal sehatnya. "Kitu ora bakal koyo ngono, Nov," katanya suaranya bergetar, mencoba meyakinkan diri sendiri. "Kitu hanya minta tolong, kita tidak menyembah setan. Pak Karto wes buktikan, omahnya saiki apik, uripnya seneng. Kitu cuma nuruti apa sing Mbah Gito bilang. Kita tidak akan seperti itu, Nov. Kita cuma minta bantuan. Kita tidak menyembah setan. Pak Karto sudah buktikan, rumahnya sekarang bagus, hidupnya senang. Kita cuma harus mengikuti apa yang Mbah Gito bilang." Tiba-tiba bisikan di luar berubah menjadi suara yang lebih jelas, lebih tajam, seperti cakar yang menggores dinding gubuk. "Budiman, Novi, teka kene. Budiman, Novi, kemari." Novi menjerit pelan. Tangannya mencengkram lengan Budiman hingga kuku-kukunya membekas. "Mas Budi, iku sopo?" tanyanya dalam bahasa Jawa, suaranya penuh kepanikan. "Mas Budi, itu siapa?" Budiman ingin menjawab tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia bangkit, langkahnya ragu-ragu mendekati pintu gubuk yang tertutup rapat. Sebelum ia bisa menyentuh gagang pintu yang terbuat dari kayu tua, pintu itu berderit perlahan dengan suara yang panjang dan mengerikan, seperti tangisan yang terdistorsi. Tidak ada angin kencang yang cukup untuk mendorong pintu itu, namun ia bergerak sendiri seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Kegelapan malam di luar terlihat seperti lautan tinta, menelan semua cahaya bulan. Dari kegelapan itu, sesosok bayangan tinggi muncul di ambang pintu, tak jelas bentuknya, tapi dua titik merah menyala di tempat yang seharusnya adalah matanya menatap lurus ke arah Budiman dan Novi seperti pisau yang siap menusuk. Novi menjerit keras, tubuhnya limbung hingga ia hampir jatuh dari ranjang. "Mas Budi, tutup lawangnya," teriaknya dalam bahasa Jawa, tangannya meraih lengan suaminya dengan panik. Budiman melangkah mundur, jantungannya berdetak kencang, tapi sebelum ia bisa bergerak menutup pintu lilin di sudut gubuk tiba-tiba padam tanpa sebab, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara angin di luar berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang mencekam, seperti dunia telah menahan nafas. Dari ambang pintu, suara nafas menderu terdengar, lambat dan berat, diikuti aroma Kamboja yang kini begitu kuat hingga terasa seperti cengkraman di tenggorokan. "Budiman, Novi," bisikan itu terdengar lagi, kali ini tepat di telinga mereka, seolah sosok itu sudah berdiri di dalam gubuk. "Kowe wes teka, saiki kowe duweku aku. Budiman, Novi, kalian sudah datang, sekarang kalian milikku." Novi memeluk Budiman erat, tubuhnya bergetar hebat, isak tangisnya tenggelam dalam kegelapan. Budiman mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai desis ketakutan. Langkah berat mendekat dari ambang pintu, dan aroma Kamboja semakin menyengat, seolah entitas itu kini berdiri tepat di depan mereka, siap menagih janji yang tak mereka sadari telah mereka buat. Awal kemiskinan. Langit di atas desa kecil di Jawa Tengah itu kelabu, seolah menolak memberi secercah harapan bagi penduduknya.
Sawah-sawah yang dulu hijau kini mengering. Tanahnya retak-retak, seperti kulit yang pecah karena terik matahari. Kemarau panjang telah melanda selama 2 musim, menyisakan ladang-ladang gersang dan hati yang semakin merana. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu dan beratap genteng bocor, Budiman dan Novi duduk di tikar pandan yang sudah usang, menatap meja kayu kecil yang kosong. Hanya ada piring seng tua yang tak lagi terisi makanan. Di sudut ruangan, Sari, anak mereka yang baru berusia 7 tahun, meringkuk di atas dipan bambu. Perutnya keroncongan, wajahnya pucat dengan mata yang sayu karena kelaparan. Rumah itu terasa pengap, meski pintu dan jendela terbuka lebar untuk mengundang angin malam yang tak kunjung datang. Bau tanah kering dari sawah di luar menyelinap masuk, bercampur dengan aroma apek dari dinding bambu yang mulai berjamur. Di dapur, hanya ada sekeranjang kecil beras yang hampir habis. Cukup untuk 2 hari jika dimasak hemat. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergoyang di dinding setiap kali Budiman atau Novi bergerak. Budiman duduk dengan pundak membungkuk. Tangannya memegang sebatang rokok kretek yang sudah padam. Ujungnya masih ia gigit karena tak tega membuangnya. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini dipenuhi garis-garis kekhawatiran. Matanya merah karena kurang tidur dan beban pikiran. Novi di sampingnya menatap piring kosong di meja dengan pandangan kosong. Jari-jarinya memilin ujung kain jarik yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini tergerai. Beberapa helai menempel di wajahnya yang lembat karena keringat. "Mas Budi, kita kudu golek dalan. Sari wes 3 dino ramangan apik. Aku ora kuat ndelok dieke kelaparan." "Mas Budi, kita harus cari jalan. Sari sudah 3 hari tidak makan dengan baik. Aku tidak kuat melihat dia kelaparan." Budiman menghela nafas panjang. Asap rokok yang sudah padam seolah masih terasa di tenggorokannya. "Aku wis nyobo kabeh, Nov," jawabnya juga dalam bahasa Jawa. Suaranya serak karena kelelahan. "Aku nyang pasar saben dino, nyobo adol opo wae sing isi bisa dijual, tapi ora ono sing tuku. Utang karo rentenir wis nglingake, bunga saben minggu nambah. Aku sudah mencoba segalanya, Nov. Aku ke pasar setiap hari, mencoba jual apa saja yang masih bisa dijual, tapi tidak ada yang beli. Utang ke rentenir sudah bikin pusing, bunga setiap minggu bertambah." Novi menunduk, air matanya menetes pelan ke tikar, meninggalkan noda kecil yang langsung terserap. "Kita wis nyuwun tulung marang sedulur, Mas. Nangin kabeh podo susah. Apa iki hukuman amarga kita kurang syukur?" "Kita sudah minta bantuan ke saudara, Mas, tapi semua sama susahnya. Apa ini hukuman karena kita kurang bersyukur?" Budiman menggeleng, wajahnya menegang. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kegelapan malam di luar. Sawah mereka yang kini hanya tanah kering terlihat samar di bawah sinar bulan yang redup. "Ora Nov, iki dudu hukuman. Iki mung nasib sing kudu kita ubah. Aku krungu saka Pak Karto, ana cara ing Gunung Kemukus. Nek kita ngetotake ritual ing kono, katene rejeki bakal teko." "Bukan Nov, ini bukan hukuman. Ini cuma nasib yang harus kita ubah. Aku dengar dari Pak Karto, ada cara di Gunung Kemukus. Kalau kita ikuti ritual di sana, katanya rezeki bakal datang." Mendengar nama Gunung Kemukus, Novi menegakkan kepalanya, matanya melebar penuh kewaspadaan. "Tapi itu pesugihan, Mas," katanya. Suaranya bergetar. "Konon kudu ono tumbal. Aku wegi, Mas Budi. Opo kita kudu nyemplung menyang dalan sing ora bener?" "Tapi itu pesugihan, Mas. Katanya harus ada tumbal. Aku takut, Mas Budi. Apa kita harus terjun ke jalan yang tidak benar?" Budiman memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata Novi yang penuh ketakutan. Ia tahu cerita-cerita tentang Gunung Kemukus, tempat yang dikenal sebagai sarang pesugihan, di mana orang-orang datang dengan harapan kekayaan, namun sering pulang dengan kutukan. Tapi keputusasaan telah menggerogoti akal sehatnya. "Cuma mitos, Nov. Kita cuma nyuwun tulung, dudu nyembah setan. Pak Karto wis bukti. Omahe saiki apik, mobil anyar, anak-anake sekolah ing koto. Opo kita ora pantes urip koyo ngono?" "Cuma mitos, Nov. Kita cuma minta bantuan, bukan nyembah setan. Pak Karto wis bukti,
Rumahnya sekarang bagus, mobil baru, anak-anaknya sekolah di kota. Apa kita nggak pantas hidup seperti itu? Novi tak menjawab segera. Ia melirik ke arah Sari yang kini tertidur dengan nafas lemah, tangannya mencengkram perutnya sendiri. Hati Novi terasa seperti diremas. Ia tahu mereka sudah di ujung jurang. Utang rentenir yang terus membesar, ancaman penyitaan sawah dan kelaparan yang mengintai anak mereka. Tapi bayang-bayang cerita tentang pesugihan Kemukus membuatnya bergidik. Ia pernah mendengar dari neneknya tentang orang-orang yang pulang dari Kemukus dengan wajah kosong, seolah jiwa mereka telah direngut. "Mas, nek kita salah langkah, opo sing bakal kedadian karo Sari?" tanyanya pelan. Suaranya hampir hilang di tengah keheningan malam. "Mas, kalau kita salah langkah, apa yang bakal terjadi dengan Sari?" Budiman tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah sawah yang kini tak lagi memberi harapan. Di jauhan ia melihat lampu kecil dari rumah Pak Karto, tetangga mereka yang kini hidup mewah setelah pergi ke Kemukus. Cahaya itu seolah memanggil, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, namun juga menyimpan rahasia gelap yang tak bisa ia abaikan. Malam itu mereka berdoa dengan hati penuh keraguan, namun benih keputusasaan telah tertanam kuat, mendorong mereka selangkah lebih dekat ke jurang yang bernama Gunung Kemukus. Ritual pertama. Setahun setelah keputusasaan menyelimuti hidup mereka, Budiman dan Novi akhirnya melangkahkan kaki ke lereng Gunung Kemukus. Langit malam di atas mereka kelam, hanya diterangi bulan purnama yang menggantung rendah, memancarkan cahaya keperakan yang membuat bayang-bayang pohon pinus di sekitar mereka tampak seperti sosok-sosok yang mengintai. Udara di lereng gunung itu terasa berat, membawa aroma tanah basah, lumut, dan sesuatu yang samar. Bau kemenyan bercampur bunga kamboja yang mengingatkan pada upacara kematian. Jalan setapak yang mereka lalui sempit dan berbatu, diapit semak belukar yang sesekali mencakar kaki mereka. Di kejauhan, suara burung hantu melengking, seolah memperingatkan mereka untuk berbalik arah. Budiman berjalan di depan, membawa karung kecil berisi sesajen, darah ayam dalam bambu kecil, kain kafan bekas yang mereka dapat dari pasar, dan sepiring nasi yang dicampur bunga 7 rupa. Wajahnya tegang. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ia mengenakan kemeja lusuh dan sarung yang sudah pudar. Tangannya mencengkram karung itu erat, seolah takut isinya jatuh. Novi mengikuti di belakang. Langkahnya ragu-ragu, kain jariknya tersangkut di ranting, hingga ia harus berhenti beberapa kali untuk melepaskannya. Wajahnya pucat. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, mencoba mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Mereka dipandu oleh Mbah Gito, seorang dukun tua yang mereka temui melalui perantara di desa. Mbah Gito berjalan di depan dengan langkah mantap, jubah hitamnya yang compang-camping berkibar diterpa angin. Rambutnya yang panjang dan beruban diikat asal-asalan, dan wajahnya yang keriput dipenuhi bekas luka kecil yang tak jelas asalnya. Matanya tajam, seolah bisa melihat menembus kegelapan, dan suaranya serak seperti daun kering yang bergesekan. Ia membawa sebuah obor kecil yang apinya berkedip-kedip, menerangi jalan setapak menuju sebuah makam tua di tengah hutan. Makam itu dikelilingi batu-batu yang ditumbuhi lumut, dengan pohon beringin besar yang akarnya melilit batu nisan seperti tangan raksasa yang mencengkram. Di sekitar makam, tercium bau kemenyan yang menyengat, dan beberapa sesajen tua, bunga layu, dan piring pecah berserakan di tanah, bukti bahwa tempat ini sering dikunjungi. Mbah Gito berhenti di depan makam, menancapkan obor ke tanah hingga nyala apinya bergoyang liar. Ia menoleh ke arah Budiman dan Noi, matanya menyipit. "Kowe wes siap?" tanyanya dalam bahasa Jawa, suaranya rendah namun penuh otoritas. Budiman mengangguk pelan, meski jantungnya berdetak kencang. "Iya mbah, kita kudu nindakake iki, tulung pandu kita." Novi mencengkram lengan Budiman, tubuhnya bergetar. "Mas Budi, aku isih wedi. Papa niki rasane ora bener," bisiknya dalam bahasa Jawa. Matanya melirik ke makam yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Mbah Gito mengacuhkannya.
mengeluarkan sebilah keris kecil dari pinggangnya dan mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Budiman maupun Novi. Suaranya naik turun, seperti nyanyian kuno yang penuh rahasia. Kowe kudu melaku mi bengi mah kami kipitung kali. Saben puteran, kowe kudu moco mantra sing bakal aku acari. Panjur, ninggalake sesajen ing ngarepe makam. Sawise iki, kowe kudu bali saben purnomo sadrone minsa pitunggulan. Budiman dan Novi saling pandang. Hati mereka dipenuhi keraguan, namun juga dorongan untuk melanjutkan. Bagito mengajarkan mantra sederhana, kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing di telinga mereka. Dengan tangan gemetar, mereka mulai berjalan mengelilingi makam. Langkah mereka pelan dan hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu yang tertidur di dalamnya. Angin malam tiba-tiba berhenti, membuat keheningan yang mencekam menyelimuti hutan. Hanya suara langkah mereka dan gumaman mantra yang terdengar, bercampur dengan nafas mereka yang semakin berat. Saat putaran ketiga, Novi merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon beringin. Ia menoleh sekilas, tapi hanya melihat kegelapan. "Mas Budi, gue ngerasa ake itu," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Fokus wae Nov, aja mikir sing aneh-aneh." Namun saat putaran ke-6, suara langkah lain mulai terdengar, mengikuti irama langkah mereka. Langkah itu berat, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang di atas tanah basah. Novi mencengkram tangan Budiman lebih erat. Kuku-kukunya membekas di kulit suaminya. "Mas, ono sing ngikut kaki kita," bisiknya Palik. Bagito mengangkat tangannya. "Aja noleh buri," bentaknya dalam bahasa Jawa. Suaranya tegas. "Nek kowe noleh, kowe bakal ngerasake akibat sing ora bakal bisa dilalekake." Budiman dan Novi menuruti perintah, meski rasa takut menggerogoti hati mereka. Setelah putaran ke-7 selesai, mereka meletakkan sesajen di depan makam dengan tangan gemetar. Darah ayam dalam bambu kecil tumpah sedikit, meninggalkan noda merah di tanah yang langsung terserap, seolah makam itu haus. Bagito mengangguk, wajahnya tak menunjukkan emosi. "Saiki muleh, nanging elingo, aja sok-sokan noleh mburi nali kemlaku." Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari saat mereka datang. Jalan setapak yang sempit seolah memanjang, dan suara langkah berat itu terus mengikuti mereka. Kadang dekat, kadang jauh. Napas menderu terdengar di belakang, seperti seseorang, orang lain, bernapas tepat di tengkuk mereka. Novi menjengkram tangan Budiman hingga terasa sakit. Bibirnya bergetar mengucap doa-doa yang ia ingat. Budiman berusaha tetap tenang, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Saat mereka akhirnya sampai di tepi hutan, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti malam. Namun perasaan bahwa mereka tidak sendirian tetap melekat. Seminggu kemudian, keajaiban terjadi. Budiman mendapat kontrak besar untuk menggarap sawah milik tuan tanah kaya di kota. Uang mengalir deras dan mereka bisa melunasi sebagian hutang. Namun di malam-malam berikutnya, Novi mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di ujung ranjang mereka, menatapnya tanpa berkedip, mulutnya menggumamkan kata-kata yang sama dengan mantra yang mereka baca di makam. Bayangan di rumah. Beberapa bulan setelah ritual pertama di Gunung Kemukus, kehidupan Budiman dan Novi berubah drastis. Rumah mereka yang dulu reyot dengan dinding bambu berlubang dan atap genteng yang bocor, kini telah direnovasi menjadi bangunan sederhana namun kokoh, dengan dinding bata dan genteng baru yang berkilau saat hujan. Di halaman depan, sebuah motor baru terparkir, menggantikan sepeda tua yang dulu mereka gunakan untuk ke pasar. Sari, anak mereka, kini mengenakan seragam sekolah yang rapi, lengkap dengan sepatu baru yang mengkilap, dan wajahnya yang dulu pucat, kini mulai bercahaya, meski matanya masih sering sayu, seolah menyimpan rahasia yang tak ia ungkapkan. Uang mengalir deras dari kontrak sawah yang didapat Budiman, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bisa membeli daging dan pakaian baru tanpa memikirkan hutang. Namun di balik kemakmuran itu, ada kegelapan yang mulai merayap masuk ke kehidupan mereka. Rumah yang kini terlihat nyaman, terasa aneh di malam hari. Cahaya lampu listrik yang baru dipasang sering berkedip tanpa sebab, dan suara-suara aneh,
seperti tetesan air di atap meski tak hujan, atau langkah kaki pelan di beranda, kerap terdengar saat malam semakin larut. Bau Kamboja yang samar, seperti yang mereka cium di makam Kemukus, kadang muncul tiba-tiba, menguar di udara tanpa sumber yang jelas. Novi, yang dulunya selalu ceria, kini sering terlihat gelisah, sering memandang ke sudut-sudut ruangan seolah ada sesuatu yang mengintip. Budiman, meski berusaha menyangkal, mulai melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Sesosok gelap yang lenyap begitu ia menoleh. Malam itu, hujan deras mengguyur desa, membuat udara semakin dingin dan lembab. Petir sesekali menyambar, menerangi ruangan dengan kilatan putih yang memperlihatkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Budiman dan Novi duduk di ruang tengah, di atas tikar baru yang mereka beli dari kota. Di depan mereka, sebuah televisi kecil menyiarkan sinetron yang tak benar-benar mereka tonton. Hanya suara latar untuk mengusir keheningan yang terasa semakin mencekam. Sari seharusnya sudah tidur di kamarnya, namun suasana malam itu membuat Novi tak bisa tenang. "Mas Budi, kue ngerasake ora? Omah iki koyo ora koyo omah kita maneh," kata Novi dalam bahasa Jawa. Suaranya pelan, hampir tertutup oleh deru hujan di luar. Ia memeluk lututnya, tangannya memilin ujung kain jariknya. "Mas Budi, kamu merasa tidak, rumah ini seperti bukan rumah kita lagi?" Budiman, yang sedang mengupas kulit kacang, menghentikan gerakannya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. "Kue mikir kebanyakan, Nov. Kita saiki urip luwe apik, opo isih kurang syukur. Kamu kebanyakan pikiran, Nov. Kita sekarang hidup lebih baik, apa masih kurang bersyukur?" Novi menggeleng, tangannya memilin ujung kain jariknya. "Bukan gono mas, aku mengiwengi krungu suara tangisan. Waduh koyo suarane Sari, nanging pas aku merikso, dheweke turu kanthi nyenyak. Lan aku asri ngimpi bab wong wadon iku." "Bukan begitu mas, aku malam-malam sering dengar suara tangisan, kadang seperti suaranya Sari, tapi pas aku cek, dia tidur nyenyak, dan aku sering mimpi tentang wanita itu." Budiman tegang, jari-jarinya mencengkram kacang yang belum dikupas hingga remuk. "Wong wadon sopo?" tanyanya, suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. "Wanita siapa?" "Sing nganggo kelambi putih mas, dheweke ngadeg ing ujung amben saben mengi. Matane kosong, nangin koyo-koyo nyawang aku. Aku wedi mas Budi," jawab Novi, air mata mulai menggenang di matanya. Sebelum Budiman sempat menjawab, petir menyambar lagi dan lampu di ruangan tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti rumah, hanya diterangi kilatan petir sesekali. Dari arah kamar Sari, terdengar suara pelan, seperti seseorang berjalan di lantai kayu. Novi langsung bangkit, jantungannya berdebar kencang. "Sari!" panggilnya sambil berlari menuju kamar anaknya. Saat ia membuka pintu, ia membeku. Sari berdiri di depan pintu depan rumah, yang entah bagaimana terbuka lebar meski hujan deras mengguyur di luar. Gadis kecil itu menatap keluar dengan mata kosong. Rambutnya basah kuyup, seolah ia baru saja berdiri di bawah hujan. Air hujan mengalir di lantai, membentuk genangan kecil di sekitar kakinya yang telanjang. "Bu, dheweke ngomong kudu balik menyang Kemukus," kata Sari dalam bahasa Jawa. Suaranya datar dan asing, bukan seperti suara anak kecil yang ceria seperti biasanya. "Bu, dia bilang kita harus kembali ke Kemukus." Budiman yang mengikuti Novi merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia berjalan mendekati Sari, tangannya gemetar. "Sopo sing ngomong nak?" tanyanya dalam bahasa Jawa, suaranya bergetar penuh ketakutan. "Siapa yang bilang nak?" Sari tidak menjawab segera. Ia hanya tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu aneh untuk wajah anak kecil. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hujan di luar tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lampu di ruangan menyala kembali, tapi cahayanya terasa lebih redup dari sebelumnya. Malam itu, Budiman dan Novi duduk di ruang tengah hingga larut, tak berani tidur. Novi memeluk tubuhnya sendiri, berulang kali menggumamkan doa. "Mas Budi, iki ora bener, kita kudu mungkasi ritual iki. Aku wedi Sari bakal kenapa-kenapa." "Mas Budi, ini tidak benar, kita harus hentikan ritual ini.
aku takut Sari akan kenapa-kenapa. Budiman menatap lantai, tangannya mengepal. Ia tahu Novi benar, tapi godaan kekayaan yang mereka rasakan terlalu kuat. Kita wis ado banget, Nov, jawab Budiman dalam bahasa Jawa, suaranya berat. Nek kita mandek saiki, kabeh sing kita entuk bisa ilang. Apa kowe gelem barik urip susah koyo sadurunge? Kita sudah jauh banget, Nov. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita dapat bisa hilang. Apa kamu mau kembali hidup susah seperti sebelumnya? Novi tak menjawab, hanya menunduk dengan air mata yang terus mengalir. Di luar, angin mulai bertiup lagi, membawa bau Kamboja yang semakin kuat. Dari kamar Sari, terdengar suara pelan, seperti gumaman anak kecil yang berbicara sendiri. Budiman dan Novi saling berpandangan, tak berani memeriksa, takut dengan apa yang mungkin mereka temukan. Malam itu mereka tidur dengan lampu menyala, tapi kegelapan di hati mereka semakin pekat, seolah sesuatu dari Kemukus telah mengikuti mereka pulang. Purnama terakhir. Malam purnama terakhir di Gunung Kemukus terasa lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah langit sengaja menahan bintang-bintang untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Gubuk kecil di lereng gunung, tempat Budiman dan Novi kembali untuk menyelesaikan ritual ke-7, berdiri sendirian di tengah hutan pinus yang sunyi. Dinding bambunya yang lapuk tampak semakin rapuh, seolah akan roboh hanya dengan sentuhan angin. Atap seng berkarat berderit setiap kali diterpa hembusan udara, dan celah-celah di dinding memungkinkan angin malam masuk, membawa aroma kemenyan, tanah basah, dan bunga Kamboja yang kini terasa lebih menyengat seperti peringatan dari dunia lain. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah-celah itu, menciptakan garis-garis pucat di lantai tanah yang kotor, bercampur dengan bayangan-bayangan aneh yang seolah bergerak sendiri. Budiman duduk di ranjang bambu yang reot, tangannya gemetar memegang karung kecil berisi sesajen terakhir. Darah ayam yang masih hangat dalam wadah bambu, kain kafan yang sudah mulai berbau apek, dan sepiring nasi bercampur bunga 7 rupa yang telah layu. Wajahnya yang dulu penuh harapan, kini dipenuhi ketakutan, matanya merah karena kurang tidur dan beban pikiran yang tak pernah reda sejak kehilangan Sari. Keringat dingin mengalir di dahinya meski udara malam begitu menusuk tulang. Novi duduk di sampingnya, tubuhnya meringkuk, tangannya mencengkram kain jarik yang melilit pinggangnya. Matanya kosong, menatap lilin tunggal di sudut gubuk yang nyalanya berkedip-kedip, seolah berjuang melawan kegelapan yang semakin pekat. Rambutnya yang terurai menempel di wajahnya yang pucat, dan bibirnya bergetar, menggumamkan doa-doa yang sudah tak lagi terdengar yakin. Di luar gubuk, angin menderu dengan suara yang seperti jeritan pelan, bercampur dengan bisikan aneh yang kini terdengar lebih jelas, memanggil nama mereka berulang-ulang. Budiman, Novi, kue wis teko. Budiman, Novi, kalian sudah datang. Budiman mencoba mengabaikan suara itu, tapi jantungnya berdetak kencang, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas dadanya. Mas Budi, aku ora kuat maneh, bisik Novi dalam bahasa Jawa, suaranya nyaris hilang di tengah deru angin. Sari wes ilang, Mas. Apa iki regane? Apa kita salah amergo nerusake ritual iki? Mas Budi, aku tidak kuat lagi. Sari sudah hilang, Mas. Apa ini harganya? Apa kita salah karena melanjutkan ritual ini? Budiman menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Ia ingin menjawab, ingin menenangkan Novi, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Kita kudu ngerampungake, Nov, katanya akhirnya, suaranya serak dan penuh keraguan. Nek kita mandek saiki, kabeh sing kita lakoni dadi sia-sia. Mbah Kito bilang iki purnama terakhir. Sawisi iki, kita bakal bebas. Kita harus menyelesaikan, Nov. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita lakukan jadi sia-sia. Mbah Kito bilang ini purnama terakhir. Setelah ini, kita bakal bebas. Novi menggeleng, air matanya mengalir di pipinya.
Bebas, kue percoyo mas. Sari wis ilang. Aku saben wengi mimpi wong wadoniku. Nyawang aku karo senyum sing ngeri. Dheweke ngomong yen kita ora bakal bisa lungo saka kene. Bebas, kamu percaya mas? Sari sudah hilang. Aku setiap malam mimpi wanita itu, menatapku dengan senyum yang mengerikan. Dia bilang, kita tidak akan bisa pergi dari sini. Sebelum Budiman bisa menjawab, pintu gubuk berderit perlahan terbuka meski tak ada angin kencang yang mendorongnya. Deritan itu panjang dan mengerikan, seperti suara cakar yang menggores kayu. Kegelapan di luar gubuk tampak seperti lautan tinta, menelan semua cahaya bulan. Dari kegelapan itu, sosok Mbah Kito muncul, jubah hitamnya berkibar seperti sayap burung gagak. Wajahnya yang keriput tampak lebih tua dari sebelumnya, matanya menyipit, dan senyum tipis di bibirnya terlihat seperti pisau yang siap memotong. Ia melangkah masuk, membawa aroma kemenyan yang menyengat, dan berdiri di tengah gubuk, menatap Budiman dan Novi dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa mereka. "Kue wis teko purnomo terakhir," katanya dalam bahasa Jawa, suaranya serak dan penuh bobot seperti batu yang jatuh ke dalam sumur dalam. "Nangin ono regane sing kudu dibayar. Kalian sudah sampai purnama terakhir, tapi ada harga yang harus dibayar." Budiman bangkit berdiri, tangannya mengepal, wajahnya pucat. "Rega apa, Mbah?" tanyanya, suaranya bergetar antara kemarahan dan ketakutan. "Kita wis ngemet sesajan, nuruti kabeh perintahmu. Apa maneh sing kudu kita bayar?" "Harga apa, Mbah? Kita sudah memberikan sesajen, mengikuti semua perintahmu. Apalagi yang harus kita bayar?" Mbah Kito mencerus tawa dingin, giginya yang hitam terlihat di bawah lilin yang redup. "Pesugihan iki dudu mung soal sesajen. Kue wis nggawe janji karo dheweke, lan dheweke njaluk tumbal. Ora cukup karo darah pitik utawa kain kafan. Dheweke pengen nyowo. Pesugihan ini bukan cuma soal sesajen. Kalian sudah membuat janji dengan dia, dan dia minta tumbal. Tidak cukup dengan darah ayam atau kain kafan. Dia ingin nyawa." Novi menjerit, tubuhnya lunglai hingga ia hampir jatuh dari ranjang. Ia memeluk Budiman erat. Kuku-kukunya membekas di lengan suaminya. "Kita ora gelembah," teriaknya dalam bahasa Jawa, suaranya penuh kepanikan. "Kita orang ngerti kudung lerah ke nyowo. Balik Aki Sari, aku nyuwun, Mbah, tolong." "Kita tidak mau, Mbah. Kita tidak tahu harus menyerahkan nyawa. Balikan Sari, aku mohon, Mbah, tolong." Mbah Kito menggeleng, matanya tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. "Kue ora milih, dheweke sing milih, lan dheweke wis milih Sari. Kalian tidak memilih, dia yang memilih, dan dia sudah memilih Sari." Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari luar gubuk, melengking dan tidak wajar, seperti suara yang diputar mundur. Budiman dan Novi membeku, jantungnya seolah berhenti berdetak. Suara itu mirip dengan suara Sari, tapi ada sesuatu yang salah. Terlalu dingin, terlalu asing. Budiman melangkah menuju pintu, tangannya gemetar, ingin memastikan apa yang ada di luar. Namun sosok Mbah Kito mengangkat tangannya, menghentikannya. "Ajong buka lawang. Nek kowe buka, kowe bakal ndelok apa sing ora kudu didelok. Jangan buka pintu. Kalau kamu buka, kamu akan melihat apa yang tidak seharusnya dilihat." Tapi suara tawa itu makin keras, makin dekat, seolah berasal dari tepat di depan pintu. Novi menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar hebat. "Sari, Sari," gumamnya, suaranya penuh keputusasaan. Budiman, meski ketakutan, merasa dorongan untuk melindungi istrinya. Ia melangkah mendekati pintu, tangannya sudah menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Namun sebelum ia bisa membukanya, lilin di surut gubuk tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara tawa berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam, dan aroma Kamboja yang menyengat kini memenuhi udara, seolah entitas itu sudah berada di dalam gubuk bersama mereka. Kehilangan. 3 minggu sebelum purnama terakhir di Gunung Kemukus, desa kecil tempat Budiman dan Novi tinggal diselimuti suasana muram. Langit pagi itu kelabu, awan tebal menggantung rendah seolah menahan hujan yang tak kunjung turun.
Rumah mereka, yang kini berdinding bata dan beratap genteng baru, terasa hampa meski penuh dengan barang-barang baru. Televisi, lemari kayu mengkilap, dan ranjang empuk yang menggantikan dipan bambu reot. Namun, kemewahan itu tak mampu mengisi kekosongan yang kini menghantui hati mereka. Kehilangan Sari, anak mereka yang berusia 7 tahun, telah merenggut cahaya dari hidup mereka, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain sejak Sari menghilang. Novi duduk di beranda depan, menatap kosong ke arah halaman yang kini ditumbuhi rumput liar. Matanya sembab, lingkaran hitam di bawahnya menunjukkan malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan dengan tangisan dan doa. Rambutnya yang biasanya rapi kini kusut, dibiarkan tergerai tanpa ikat kepala. Ia memegang sehelai baju kecil milik Sari, baju merah dengan bordir bunga yang dulu menjadi favorit anaknya. Bau samar sabun masih menempel di kain itu, mengingatkan Novi pada hari-hari ketika Sari berlarian di halaman sambil tertawa. Tapi kini, halaman itu sunyi, hanya suara angin yang menggesek dedaunan kering yang terdengar. Budiman berdiri di dapur, menatap panci kosong di atas kompor yang tak lagi menyala. Ia mengenakan kaos lusuh dan sarung yang sudah pudar, wajahnya penuh garis-garis kekhawatiran. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Sejak Sari menghilang, ia hampir tak pernah berbicara dengan Novi, seolah kata-kata hanya akan memperdalam luka mereka. Di sudut dapur, sebuah sumur tua yang sudah lama tak digunakan berdiri seperti monumen kelam. Di dekat sumur itu, mereka menemukan sepatu Sari, basah dan penuh lumpur, seolah anak itu baru saja berjalan keluar dari kegelapan sumur. Novi bangkit dari beranda. Langkahnya pelan menuju sumur. Ia berhenti di tepinya, menatap ke dalam lubang gelap yang seolah tak berdasar. Air di dalam sumur memantulkan bayangan wajahnya. Tapi sesekali ia merasa melihat sesuatu bergerak di balik pantulan itu, sesosok kecil yang bukan dirinya. "Sari!" gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa bau Kamboja yang menyengat, sama seperti yang mereka cium di Gunung Kemukus. Novi mundur, jantungnya berdetak kencang. "Mas Budi, aku wedi tenan. Sari ngomong dheweke ndelok wong wadon ing sumur. Wong wadon iku ngomong bakal melu kita menyang Kemukus. Saiki Sari ilang, Mas. Apa iki amarga kita?" Budiman menatap sumur. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. "Aku orang ngerti, Nov," jawabnya dalam bahasa Jawa. Suaranya serak penuh penyesalan. "Aku mikir yen ritual iku bakal nggawa rejeki. Nanging saiki, aku wedi yen kita wis gawa saka sing ora sepatuke menyang omah iki." Malam sebelumnya, Budiman bermimpi tentang makam di Kemukus. Dalam mimpinya, tanah di sekitar makam bergerak seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ia mendengar suara tawa Sari, tetapi ketika ia menoleh, ia melihat wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata kosong, memegang tangan anaknya. Wanita itu tersenyum, giginya hitam dan tajam, lalu berbisik, "Kue wis janji karo aku." Budiman terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdetak kencang. Ia tak menceritakan mimpi itu kepada Novi, takut akan membuat istrinya semakin hancur. Tapi sejak hari itu, perilaku aneh Sari sebelum menghilang terus menghantuinya. Gadis kecil itu sering menghilang di malam hari, ditemukan duduk di dekat sumur tua, berbicara sendiri dengan suara yang bukan dirinya. "Dewekin bomong aku kudu melo deweke," kata Sari suatu malam dalam bahasa Jawa, matanya kosong seperti kaca. Budiman dan Novi telah mencari Sari kemana-mana, ke tetangga, ke pasar, bahkan ke kota tetangga. Mereka melapor ke polisi, meminta bantuan dukun desa, dan menyebar pamflet dengan foto Sari. Tapi tak ada jejak, kecuali sepatu kecil itu di dekat sumur, basah dan penuh lumpur, seolah Sari telah ditelan oleh kegelapan. Novi tak bisa berhenti menangis, sering duduk di dekat sumur, memanggil nama anaknya hingga suaranya serak. Budiman yang meski tersihak, merasa dunianya runtuh. Kekayaan yang mereka dapat dari pesugihan, kini terasa seperti kutukan. Setiap koin yang mereka belanjakan, seolah berlumur darah. Malam itu, mereka duduk di ruang tengah, lampu listrik berkedip-kedip seperti biasa. Suara tetesan air terdengar dari arah sumur, meski tak ada hujan. Novi memeluk baju Sari, air matanya membasahi kain itu. "Mas Budi, kita kudu balik menyang Kemukus," katanya dalam bahasa Jawa, suaranya penuh keputusasaan. Mungkin Sari isi anak ing kono. Aku ora bisa urip kayak ngene, Mas." Budiman menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. "Kita uwis salah, Nov.
Aku wedi yen balik menyang kono mung bakal nggawe kabeh luwih elek. Nanging aku ora ngerti carane njaluk sari balik. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ketukan itu lambat dan teratur, seperti seseorang yang tak terburu-buru. Budiman dan Novi saling berpandang, jantung mereka berdetak kencang. "Sopo iku?" bisik Budiman dalam bahasa Jawa, suaranya penuh kewaspadaan. Novi bangkit, tangannya gemetar. Ia melangkah menuju pintu, tapi sebelum ia bisa menyentuh gagangnya, pintu terbuka sendiri dengan deritan panjang. Di ambang pintu, kegelapan malam terlihat pekat. Tetapi di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara kecil yang familiar. Suara Sari, bernyanyi perlahan dengan nada yang aneh dan tidak wajar. "Ibu, Bapak, tekah keneh." Novi menjerit, tubuhnya limbung hingga Budiman harus memegangnya agar tak jatuh. Suara itu berhenti seketika dan pintu tertutup kembali dengan sendirinya, meninggalkan bau Kamboja yang menyengat di udara. Malam itu, mereka tak tidur, duduk berpelukan di sudut ruangan, diteror oleh perasaan bahwa sesuatu dari Kemukus telah mengambil Sari dan kini mengintai mereka, menunggu purnama terakhir untuk menagih janji. Pengkhianatan dan pengungkapan. Malam purnama terakhir di Gunung Kemukus terasa seperti akhir dari segalanya. Gubuk kecil di lereng gunung itu berdiri dalam kegelapan yang pekat, seolah menolak cahaya bulan yang seharusnya menerangi malam. Dinding bambunya yang rapuh tampak seperti akan runtuh, dengan celah-celah yang memungkinkan angin malam menyelinap masuk, membawa aroma kemenyan, tanah basah, dan bunga Kamboja yang kini begitu kuat, hingga terasa seperti racun di udara. Atap seng berkarat berderi terus-menerus, seolah mengeluh di bawah beban sesuatu yang tak terlihat. Di dalam gubuk, satu-satunya sumber cahaya adalah lilin kecil yang nyalanya berkedip-kedip di sudut, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak di dinding, seperti sosok-sosok yang hidup. Budiman berdiri di tengah gubuk, tangannya mengepal erat, keringat dingin mengalir di wajahnya yang pucat. Matanya liar, penuh ketakutan dan kemarahan, melirik ke setiap sudut ruangan seolah mencari jawaban atas kekacauan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia mengenakan kemeja lusuh yang basah oleh keringat, sarungnya tergantung longgar di pinggangnya. Novi duduk di ranjang bambu yang reot, tubuhnya meringkuk. Tangannya mencengkeram kain jarik dengan begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya basah oleh air mata, matanya sembab dan kosong, seolah jiwanya telah terkuras oleh kesedihan dan ketakutan. Rambutnya yang terurai menempel di wajahnya, dan bibirnya bergetar, tak mampu lagi mengucapkan doa yang dulu memberinya harapan. Di luar, angin menderu dengan suara yang seperti jeritan, bercampur dengan bisikan yang kini terdengar jelas dan penuh ancaman. "Budiman, Novi, kowe wes duwe ke aku. Budiman, Novi, kalian sudah milikku." Mbah Gitu berdiri di depan mereka, jubah hitamnya yang compang-camping berkibar seperti bayangan kematian. Wajahnya yang keriput tampak lebih tua dan menyeramkan di bawah cahaya lilin. Bekas luka kecil di kulitnya seolah bergerak seperti cacing di wajahnya. Matanya menyipit, menyimpan rahasia yang terlalu gelap untuk diucapkan, dan senyum tipis di bibirnya terlihat seperti ejekan. Ia memegang keris kecil, yang bilahnya berkilau samar, seolah menyerap cahaya lilin. "Kowe mikir pesugihan iki mong pap kasugihan," katanya dalam bahasa Jawa. Suaranya serak dan dingin seperti angin yang bertiup dari makam. "Kowe wes ngundang dheweke menyang uripmu, lan dheweke wes milih Sari dadi tumbal. Kalian pikir pesugihan ini cuma soal kekayaan. Kalian sudah mengundang dia ke hidup kalian, dan dia sudah memilih Sari sebagai tumbal." Budiman meninju dinding gubuk dengan keras. Suara benturan itu bergema di ruangan yang sempit. "Kita ora pernah setuju," teriaknya dalam bahasa Jawa. Suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. "Kowe bilang mong sesajen, kowe ora bilang kudu nyerahake nyawa, baliake anakku mbah." "Kita tidak pernah setuju. Kamu bilang cuma sesajen. Kamu tidak bilang harus menyerahkan nyawa. Kembalikan anakku mbah." Mbah Gito tertawa pahit, suaranya seperti ranting kering yang patah. "Kowe sing buka lawang," katanya dengan matanya yang menatap tajam ke arah Budiman. "Soko purnama pisanan, kowe wes ngikat janji karo dheweke. Saiki dheweke karo kowe selawase. Kalian yang buka pintu. Sejak purnama pertama, kalian sudah mengikat janji dengan dia. Sekarang dia bersama kalian selamanya." Novi menjerit, tubuhnya limbung hingga ia jatuh ke lantai tanah yang dingin. Ia merangkak luluju Budiman, memeluk tubuh suaminya sambil menangis terseduh. "Mas Budi, kita salah.
Aku nyuwun, lakoneno apa wae supaya sari bali. Aku ora peduli karo kasugihan iki. Aku cuma pingin anakku bali. Mas Budi, kita salah. Aku mohon, lakukan apa saja supaya Sari kembali. Aku tidak peduli dengan kekayaan ini. Aku cuma pengen anakku kembali. Tiba-tiba pintu gubuk yang sudah rapuh itu berderi terbuka dengan sendirinya, meski tak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Kegelapan di luar tampak seperti dinding hitam yang hidup, bergerak perlahan menuju ambang pintu. Dari kegelapan itu, sosok kecil muncul, berjalan pelan ke dalam gubuk. Itu Sari, orang yang menyerupai Sari. Wajahnya pucat seperti mayat, kulitnya keabu-abuan dan matanya kosong. Hanya 2 lubang hitam tanpa cahaya. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, dan bibirnya bergetar. Tak mampu lagi mengucapkan doa yang dulu memberinya harapan. Ia tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tampak terlalu tajam untuk seorang anak. "Bapak, Ibu, kowe wedi apa?" katanya dalam bahasa Jawa. Suaranya datar dan dingin seperti suara yang keluar dari mulut orang lain. "Bapak, Ibu, kalian takut apa?" Novi menjerit lagi. Tubuhnya gemetar hebat hingga ia hampir pingsan. Ia merangkak menuju sosok itu. Tangannya terulur ingin memeluk anaknya. "Sari, nak, kowe ing endi wae? Ibu kangen," teriaknya dalam bahasa Jawa. Air matanya mengalir deras. "Sari, nak, kamu di mana saja? Ibu kangen." Tapi sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Senyumnya semakin lebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan milik Sari. Suara wanita tua yang serak dan penuh kebencian. "Kowe saiki duwe eneng aku, selawase," kata suara itu dalam bahasa Jawa, menggema di dalam gubuk seperti guntur yang jauh. "Kalian sekarang milikku, selamanya." Budiman berlutut di lantai, tangannya menutupi wajahnya, menangis terseduh. aku salah," gumamnya. Suaranya penuh penyesalan. Di tengah keputusasaannya, ingatan tiba-tiba melintas di benaknya. Ingatan Bagito di malam ritual pertama. Aja sok-sokan noleh buri naliko muleh. Jangan pernah noleh ke belakang saat pulang. Tapi malam itu, setelah ritual pertama, Budiman tak tahan dengan rasa penasarannya. Saat suara langkah berat mengikuti mereka di jalan setapak, ia menoleh sekilas. Di belakangnya, ia melihat wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di tengah kegelapan, tangannya terulur seperti ingin meraihnya. Dan kini, wanita itu ada di hadapannya, menggenggam tangan sosok yang menyerupai Sari. Matanya yang menyala merah menatap lurus ke arah Budiman dan Novi. "Kowe wes ngelanggar janji," kata Bagito, suaranya kini seperti bisikan dari dunia lain. "Kalian sudah melanggar janji, sekarang dia tidak akan melepaskan kalian." Lilin di sudut gubuk tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara tawa wanita itu menggema, bercampur dengan deru angin yang kini terdengar seperti jeritan. Novi pingsan dalam pelukan Budiman, tubuhnya lemas seperti boneka kain. Budiman memeluk istrinya erat, menjerit dengan suara yang penuh keputusasaan, tapi jeritannya tenggelam dalam kegelapan gunung Kemukus. Tawa wanita itu terus bergema, semakin keras, seolah menandakan bahwa mereka kini terjebak selamanya dalam cengkeraman entitas yang mereka panggil dari makam tua itu.